آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua melalui media Rosyad TV ini. Insya Allah kita akan membicarakan sebuah program, yaitu klinik pranikah, di mana kita akan bahas hal-hal yang penting bagi seorang muslim dan muslimah sebelum dia beranjak pada pernikahan, sehingga dia tidak salah kaprah dalam melakoni posisinya, baik dia sebagai kepala rumah tangga maupun dia sebagai ibu rumah tangga, sehingga tidak ada yang salah dalam penempatan dirinya. Seorang kepala rumah tangga yang merupakan nakhoda dalam sebuah bahtera yang sedang dia kayuh, dia memimpin kapalnya, bahteranya, dan tentunya tidak ada satupun bahtera kecuali dia pasti akan diterjang oleh ombak, apapun jenis ombaknya. Terkadang ada ombak yang kecil, terkadang ada ombak yang sedang, bahkan terkadang ada ombak yang sampai membuat retak dan memecahkan bahtera tersebut. Hanya permasalahannya, bagaimana sikap kita menghadapi ombak-ombak tersebut? Apa persiapan kita ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Bagaimana cara kita mengendalikan bahtera kita ini? Dan bahtera itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, seorang yang akan melakukan pernikahan berarti dia akan memiliki tanggung jawab yang baru. Dia memiliki tugas yang baru. Dia memiliki job yang baru yang belum dia miliki sebelumnya. Oleh karena itu,
sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin memijakkan kakinya di dunia pernikahan untuk memperhatikan apa yang akan kita sajikan nantinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau kita bicara tentang nikah, kalau kita bicara tentang pernikahan, nikah itu sebuah akad pernikahan, sebuah akad perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian akan membina mahligai rumah tangga. Sehingga di situ ada ijab dan ada qabul. Antara sang mempelai laki-laki dengan si wali dari pihak wanita tersebut. Baik. Kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana sih posisi nikah ataupun pernikahan ini dalam Islam. Apakah dia suatu hal yang biasa-biasa saja? Di mana kalau dia mau ya dia nikah, kalau enggak ya sudah dia putus? Atau pernikahan ini bagaimana sebenarnya? Ikhwafiddin, perlu kita ketahui bahwasanya perjanjian seorang laki-laki dan wanita dalam sebuah akad pernikahan itu bukan perjanjian yang biasa. Ini perjanjian yang luar biasa yang di dalamnya terkandung banyak tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini akan dimintai pertanggungjawabannya hingga nanti hari akhirat. Jadi bukan main-main. Menikah bukan perkara main-main. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nisa. An-Nisa ayat 21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sungguh kaum wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang kokoh. Ini bukan sembarang perjanjian. Perjanjian yang kokoh. Allah yang mengatakan ini perjanjian yang kokoh. Bukan sembarangan perjanjian. Saking besarnya perkara pernikahan, saking agungnya perkara pernikahan, Allah Subhanahu wa taala menyamakan ini dengan ciptaan langit dan bumi. Menyamakan ini dengan ciptaan malam dan siang. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Ar-Rum mulai ayat 20 sampai 24. Coba perhatikan ikhwafiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Apa firman Allah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan untuk kalian wahai kaum laki-laki pasangan kalian, azwaja. Dan itu dari diri kalian sendiri, bukan dari jenis makhluk yang lain, dari diri kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian, munculkan di hati kalian, hujamkan di dalam hati kalian mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berfikir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah ciptakan pasangan kalian dari diri kalian. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Allah nikahkan kalian. Itu tanda kebesaran Allah bagi siapa yang mau berfikir. Yang tidak mau berfikir,
Dia anggap itu perkara yang biasa. Setelah ayat ini apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit 7 lapis, Allah ciptakan bumi, dan Allah menciptakan berbagai macam bahasa-bahasa di muka bumi ini, dan itu merupakan tanda kebesaran Allah lil alamin, bagi orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Yang bodoh, yang bahlul, nggak tahu dia ini bahwasanya sebuah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah menyebutkan, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda kebesaran Allah, kalian tidur pada malam hari dan juga pada siang hari. Wabtigha'ukum min fadlih, dan kalian mengharapkan, mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini semua ikhwatiddin, dari mulai Allah ciptakan pasangan untuk kita, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan siang dan malam, dan ini semua merupakan tanda kebesaran Allah. Berarti pasangan kita dari istri kita, Allah nikahkan kita dengan pasangan kita, itu kemuliaannya sebagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Insya Allah menunjukkan nikah bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele. Perkara yang berat. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in. Ketahuilah semua kalian ra'in, pengembala. Artinya pemimpin. Semua kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang yang diangkat menjadi pemerintah, penguasa, maka dia bertanggung jawab atas rakyatnya dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in an ahli baiti. Seorang laki-laki, dia pemimpin atas keluarganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas keluarganya. Hitam putih keluarganya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Itu semua berada di atas pundaknya. Ketika ternyata keluarganya terdiri orang-orang yang gak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tak peduli dengan haram dan halal, ingat, kepala rumah tangganya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, ikhwah. Bukan main-main. Nikah bukan main-main. Kemudian apa lagi? Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya wal mar'atu ra'iyatun. Seorang wanita juga merupakan ra'iyah, yaitu pemimpin. Wa huwa ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Dia pemimpin atas rumah suaminya, pemimpin atas anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia juga akan ditanya
oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang di bawah tanggung jawabnya. Ketika seorang suami keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, tinggallah rumahnya di mana istrinya di sana bersama anak-anaknya, maka rumah dan anaknya menjadi tanggung jawab sang istri. Kapan seorang perempuan menjadi sang istri dan kapan seorang laki-laki menjadi suami? Ketika setelah terjadi terlangsungnya akad pernikahan. Bertambahlah tanggung jawab dan beban di pundak seorang laki-laki. Bertambah beratlah tanggung jawab di pundak seorang wanita. Dan tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan makhluk, tapi sampai dia tanggung jawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Pernikahan bukan satu hal yang main. Bukan la'ib. Bukan lahu. Bukan main-main, bukan senda gurau. Perkara serius. Perkara serius. Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kemudian apa sih sebenarnya faedah menikah ini? Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya apabila Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan ada satu syariat atau memerintahkan satu pekerjaan, ketahuilah bahwa pekerjaan tersebut, perintah tersebut itu pasti ada maslahatnya bagi kehidupan manusia. Kalau dia tinggalkan, pasti ada mudaratnya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu ikhwah, apa sebenarnya faedah pernikahan? Ikhwah, faedah yang pertama dan di atas segalanya, pernikahan dilakukan sebagai bentuk ataupun untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pernikahan itu ya bukan hanya sekedar urusan di atas kasur. Bukan hanya sekedar urusan dapur. Bukan hanya sekedar urusan sumur. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Ibadatullah. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah seorang manusia, seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perintah-perintah Allah pasti ada maslahatnya bagi manusia. Dan masalah pernikahan jelas ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jelas ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tahu bahwasanya agama kita agama Islam. Dinuna al-Islam. Agama kita Islam. Dan untuk mewujudkan, praktekkan, mengimplementasikan agama kita, yaitu diantaranya dengan cara menikah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, fattaqu nisfal baqin." Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqu nisful baqin. Bertakwalah kalian wahai yang sudah menikah dengan setengah yang lainnya. Coba perhatikan. Ketika seorang yang jomblo, seorang yang belum menikah, dia pun menikah, langsung dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Masya Allah. Begitu cepatnya dia naik ranking. Begitu cepatnya dia naik juara dibandingkan orang-orang lain yang belum menikah. Faqad istakmala nisfaddin. Dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal setengah lagi.
Ketika setengah yang lagi ini dia lakukan, maka ikhwah, dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara perwujudan ibadah kepada Allah yaitu sebuah pernikahan. Baik, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Nikahilah wanita, nikahilah. Ini perintah. Nikahilah wahai kaum lelaki, nikahilah wanita. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup, khawatir tidak sanggup bersikap adil kalau memiliki istri lebih daripada satu, fawahidah, maka cukup satu saja. Au ma malakat aimanukum. Atau kalaupun sulit mendapatkan wanita yang merdeka, ya udah kalian menikah dengan hamba sahaya. Intinya kalian tetap harus menikah, jangan tidak menikah. Itu dia. Ya. Karena terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang nisfad din tadi, yang setengah agama. Kemudian kita lihat, apakah orang-orang yang juara di muka bumi ini, orang-orang yang berprestasi yang gemilang di muka bumi ini, yang diakui prestasinya oleh Allah Subhanahu wa taala menikah? Ya, mereka menikah. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Apa kata Allah? Walaqad arsalna rusulan min qablik, kami sudah utus para rasul-rasul ya Muhammad sebelum kamu. Sebelum kamu ya Muhammad, kami sudah utus banyak para rasul-rasul. Lantas bagaimana mereka? Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan mereka, kami berikan mereka, kami anugerahkan mereka azwajan, istri, para istri, wa dzurriyyah, dan juga keturunan. Karena nggak mungkin seorang dapat keturunan kalau dia nggak punya istri. Makanya bagi para ikhwah yang ingin punya anak, kaum wanita yang ingin punya anak, maka menikah. Para nabi, orang-orang yang berprestasi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh yang di langit, mereka ternyata menikah. Ternyata mereka punya pasangan. Ternyata mereka punya keturunan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu karakter seorang yang prestasi, seorang yang juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Prestasi ibadahnya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang sembarangan. Ikhwah, seorang yang berprestasi, seorang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang amalan-amalannya adalah amalan-amalan yang hebat dan luar biasa. Sampai Allah jadikan dia sebagai utusan Rabbul Alamin untuk manusia di muka bumi. Bayangkan, bukan utusan RW, bukan utusan negara, bukan utusan PBB. Belum ada apa-apanya itu. Utusan siapa? Utusan Rabbul Alamin. Utusan Rabb, pemilik sekalian alam. Masya Allah. Sebagai juru bicara Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ini nggak mungkin orang-orang sembarangan. Nggak mungkin amalan mereka amalan yang sembarangan. Nggak mungkin. Pasti amalannya juga amalan yang luar biasa. Di antara amalan mereka adalah pernikahan. Makanya ikhwah,
Ada 3 orang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. 3 orang ini sengaja datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah mendengar bagaimana ibadah yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang ini merasa, aduh, kalau begitu kita harus lebih daripada itu. Logika mereka begitu. Kenapa? Karena mereka menganggap ibadah yang dilakukan Rasulullah seperti itu adalah ibadah orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita, siapa yang menjamin dosa kita diampuni yang lalu, apalagi yang akan datang? Siapa yang menjamin? Rasulullah sudah terjamin seperti itu. Kita tidak ada yang menjamin. Makanya mereka buat kesimpulan sendiri. Makanya kita harus punya ibadah yang melebihi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang satu pun mengatakan, wallahi inni la aqumu wala anam. Demi Allah, aku akan salat 1 malam suntuk dan aku tidak akan tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inni la asumu wala uftir. Demi Allah, aku akan puasa terus tidak berbuka. Yang terakhir mengatakan, wallahi inni la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku nggak akan menikah. Niat 3 orang ini baik, bagus. Artinya apa? Niatnya maksudnya agar mereka bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga begitu. Mengapa dia tidak ingin menikah? Karena dia merasa dengan menikah, maka dia harus berpikir tentang istri, harus berpikir tentang anaknya, sehingga akan mengganggu peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia katakan, dia simpulkan sendiri bahwasanya dia nggak akan menikah, sehingga seluruh waktunya bisa dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu logika dia. Sepertinya sih hebat. Ya. Sepertinya sih hebat. Sepertinya juara ini. Sepertinya pemikiran yang brilian. Ucapan 3 orang ini ya didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ucapan yang 3 orang ini dapat apresiasi oke oleh Rasulullah, di-like oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Mendengar 3 pernyataan ini, Rasulullah berpikir ini penyakit ini. Ini penyakit yang mungkin akan berulang. Maka apa yang beliau lakukan? Sebagai tindakan preventif, jangan sampai ini penyakit menyebar. Jangan sampai ini penyakit menular ke yang lain-lain. Sepertinya baik, padahal tidak. Beliau pun naik ke mimbar. Apa kata beliau? Ma balu aqwamun yaquluna kada wa kada. Kenapa kok ada kaum yang mengatakan begini dan begitu? Wallahi inni la atqakum ma akhsyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang lebih takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah ketimbang kalian-kalian. Kalau bicara masalah takwa, aku yang paling takwa, kata Rasulullah. Kalau bicara masalah takut kepada Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni, tetapi akumu wa ana. Tetapi pada malam hari, aku tahajud, bangkit untuk sholat, tapi aku juga tidur. Bukan tidur sepanjang malam, juga bukan sholat sepanjang malam. Wa asumu wa uftir. Aku juga berpuasa, aku juga berbuka. Kemudian, wa atazawwajun nisa. Dan aku juga menikahi kaum wanita. Lihat ini, statement Rasulullah SAW yang terakhir. Faman raghiba an sunnati. Yang gak suka dengan ketetapanku ini, falaisa minni. Gak termasuk golonganku. Ini ketetapan Rasulullah SAW. Yang gak suka dengan ketetapan aku ini, yang gak ridho dengan ketetapan aku ini, terganggu dia dengan ketetapanku ini, gak cocok dengan akal dia, maka gak termasuk kelompokku, gak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW.
Bagaimana mungkin Anda tidak menikah? Para rasul itu menikah. Artinya ikuti jejak para rasul. Kalau Anda ingin menjadi ingin menapaki jejak para juara, jejak para orang-orang yang berprestasi di mata Allah Subhanahu wa taala, ikuti jejak para rasul. Jangan buat jejak sendiri. Anda akan terpuruk ke dalam neraka jahanam. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, pernikahan itu untuk apa? Pertama yaitu untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apalagi faedahnya ikhwah? Yaitu menjaga diri dari gangguan-gangguan setan, dari godaan setan. Ikhwah, manusia itu punya insting. Allah ciptakan pada dirinya ada berupa kebutuhan biologis seksual. Ya, dan ini normal. Allah ciptakan juga hal ini pada para nabi dan para rasul, para wali-wali Allah. Lantas bagaimana ikhwatiddin? Dengan menikah, seorang bisa menjauhkan dirinya dari berbagai macam godaan-godaan setan. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, ya mereka yang sudah sanggup untuk menikah, mereka yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan seksual. Faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, yang sanggup melakukan hubungan seksual, maka falyatazawwaj, menikahlah kalian. Ya. Jadi seorang yang normal, seorang yang mulia, dia bukan berarti tidak ada keinginan terhadap wanita. Itu keliru. Ya, itu keliru. Bukan berarti seorang yang hebat, bukan berarti seorang yang fokus ibadah kepada Allah yang tidak punya selera terhadap wanita. Oh, itu keliru. Ikhwah, perhatikan. Adakah orang yang lebih mulia dibandingkan Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah makhluk yang paling mulia. Ana sayyidul walidi Adam, kata Rasulullah. Aku ada pemimpin anak Adam. Bila fakhar, dan aku nggak bangga dengan masalah itu. Apa kata beliau? Sesungguhnya yang paling aku cintai di muka bumi ini yaitu minyak wangi dan wanita. Itu Rasulullah. Anda tidak suka dengan wanita? Kalau Anda tidak suka dengan wanita, silakan pergi ke dokter. Mungkin ada bermasalah pada saraf Anda. Atau Anda perlu diruqyah. Mungkin Anda sedang kemasukan jin dan setan yang membuat Anda nggak senang, nggak suka dengan kaum wanita. Baik, faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sanggup menikah, menikahlah. Mengapa ikhwatiddin? Apa maksudnya? Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah mudah menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kemaluan. Ikhwah, kaum laki-laki, selama dia makhluk yang normal, laki-laki yang normal, pastilah dia suka melihat wanita yang cantik jelita. Karena itu memang pasangan yang memang Allah ciptakan untuk dirinya. Keinginan dia terhadap wanita itu ada. Karena dia normal. Oleh karena itu, kalau dia tidak menikah, dia akan melihat sembarangan. Dia akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Menikahlah. Kenapa? Dengan menikah dia lebih mudah menundukkan pandangan, lebih mudah terjaga kemaluannya. Mudah dia menjaga kehormatannya. Kalau tidak, kalau dia sebagai seorang laki-laki yang normal, dia bisa jatuh pada perzinahan.
Sementara Allah mengatakan la taqrabuz zina. Innaha kana fahisyatan wa sa'at sabila. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukannya. Apalagi melakukannya. Dekat saja sudah haram. Oleh karena itu menikahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang belum sanggup menikah gimana? Kalau masalah fisik, Masya Allah. Tapi kan menikah itu tidak hanya masalah fisik. Juga masalah ada tanggung jawab yang lain. Fa'illam yastati', kalau dia nggak sanggup untuk memberikan nafkah kepada istrinya, sementara fisiknya Masya Allah sudah kuat, bisa untuk melakukan kebutuhan, menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka fa'alai bisiyam. Untuk menenangkan itu maka puasa. Fa'innahu lahu wija', karena dengan puasa itu bisa menenangkan hatinya, menenangkan gejolak syahwatnya. Oleh karena itu ikhwah fiddin, kalau kita perhatikan orang-orang yang memang suka jajan sana, jajan sini, melacur sana, melacur sini, mereka tidak ada terfikir untuk menikah. Kehidupannya tak ubahnya bagaikan kehidupan hewan ternak. Gonta-ganti pasangan. Hari ini fulana, besok si fulana yang lain. Akhirnya Allah hukum mereka-mereka ini dengan apa? Dengan munculnya berbagai macam penyakit. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dengan menikah salah satu cara bagi kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Untuk bisa menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Kemudian, yang ketiga, dengan menikah, kita punya objek untuk menyayangi. Dan kita juga disayangi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Lam ara al-mutahabbaini mislan nikah. Aku tak pernah melihat ada sepasang manusia, ada dua orang manusia yang saling mencintai, sangat dalam cinta mereka, di dalam hati mereka masing-masing mereka, melebihi orang yang menikah. Beliau melihat bahwasanya dengan pernikahan ini memang cinta yang luar biasa. Beliau tidak pernah melihat ada dua orang yang saling mencintai seperti saling mencintai dua orang yang lain jenis yang sudah menikah. Makanya dalam Islam nggak dibolehkan pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu dua orang yang berlainan jenis yang saling mencintai. Cintanya cinta terlarang. Landasan cintanya adalah syahwat syaitan. Diharamkan. Yang namanya kalau sudah saling cinta, kemudian tidak diikat dalam hubungan tali pernikahan, maka setan akan masuk menjadi yang ketiga. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin al-ajnabiyyah illa thalithumas syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Kecuali yang ketiganya setan. Ikhwah, kita ketahui kalau sudah setan masuk, itu tidak ada tujuannya selain merusak. Saya ulangi, kalau sudah setan masuk, maka tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk merusak manusia loh. Baik dia masuk di dalam saf, ya, maupun dia masuk di orang ketiga ketika adanya berkhalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Itu yang ketiganya setan. Nggak ada setan ikut campur dalam masalah manusia kecuali akan merusak manusia. Merusak hubungan antar sama manusia, merusak hubungan antar suami istri, dan merusak masalah, merusak manusia. Dengan kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang penyebabnya setan ini, dia harapkan dia akan menjadi temannya si setan nanti di hari akhirat dalam neraka sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh besar kalian. Fattakhidhu aduwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu mengajak kelompoknya agar bersama dia sama-sama menjadi
penghuni neraka sa'ir. Itu setan. Firman Allah surat Fatir ayat 6. Itulah dia. Oleh karena itu ikhwah, ya, dengan adanya pernikahan, cinta, saling mencintai antara suami dan istri, itu berarti cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menaungi cinta mereka, Masya Allah. Allah berkahi percintaan mereka. Karena apa? Mereka bercinta, mereka saling mencintai atas dasar syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dengan adanya pernikahan kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, coba perhatikan. Orang yang nggak punya istri, seorang laki-laki yang nggak punya istri, berapa kali dia berinfak dalam satu hari? Sekali? 2 kali? Atau mungkin hanya seminggu sekali? Pas hari Jumat, itu pun ketika kotak infak lewat di depan dia. Kalau nggak lewat di depan dia, nggak jadi. Mana lebih sering berinfak? Lelaki yang sudah menikah ataukah yang belum menikah? Jawabannya lelaki yang sudah menikah. Dan infak yang dia berikan itu lebih besar pahalanya ketimbang jihad fisabilillah. Apa itu? Nafkah untuk keluarga. Masya Allah. Jadi para suami, ketika Anda memberikan nafkah kepada anak dan istri, jangan dikira itu hanya sekedar uang keluar tanpa nilai. Keliru itu. Ya, itu keliru. Itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya. Ingat, niatnya Anda memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar memberikan, orang kafir juga melakukannya. Ya, orang musyrik juga melakukannya. Kita enggak. Kenapa kita berikan? Kita berikan karena apa? Ikhwafiddin, kita niatkan ini adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu dia. Itu dari harta. Sampai masalah hubungan intim. Ya, sampai masalah hubungan intim. Loh, hubungan intim ada pahala? Ada pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bid'i ahadikum shadaqah." Sungguh pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Seorang sahabat agak heran beliau. Loh, masa sih seorang suami menyalurkan syahwatnya ada sedekahnya? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun. Ya Rasulullah, kalau di antara kami menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, terus ada pahala. Masya Allah. Ada pahala Rasulullah. Dianggap, loh itu kan suatu kenikmatan duniawi. Surga dunia. Di situ hanya yang dirasakan nikmatnya. Lantas tiada pahala ya Rasulullah. Ta'ajub. Ya, sahabat tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi fiha wizrun. Loh, kalau seandainya kamu perhatikan ya kata Rasulullah. Kamu perhatikan, seandainya dia lakukan hal itu di tempat yang haram, dia lakukan hal itu dengan wanita yang haram, bukankah dia berdosa? Iya juga. Ya, iya juga. Kemudian fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian kalau dia lakukan dengan wanita yang haram dia berdosa, berarti kalau dia lakukan dengan wanita yang halal dia berpahala. Ikhwafiddin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Masya Allah. Seorang laki-laki, seorang wanita yang sudah menjadi suami istri, mereka melangsungkan pernikahan yang sah, kemudian mereka melakukan hubungan intim, keduanya dapat pahala. Keduanya dapat pahala. Selanjutnya apalagi ikhwah? Untuk memperbanyak umat Islam dengan pernikahan, agar umat Islam semakin hari semakin bertambah.
Dan ini membuat Rasulullah SAW bangga. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud." Nikahilah wanita-wanita yang walud, yang subur, wadud, dan penyayang. Penyayang, sayang dengan suaminya, sayang dengan anak-anaknya. Ya. Jangan sekedar wanita yang subur, tapi nggak penyayang. Anaknya digamparin, suaminya disikut misalnya. Ya. Suaminya dicerca, nggak sayang dengan suaminya, tak sayang dengan anaknya. Wadud, walud. Ya, walud, wadud. Yang subur, tapi penyayang. Mengapa ikhwafiddin? Beliau katakan, fa inni mukathiru bikum al-umam. Dalam riwayat yang lain, takatharu fa inni mubahin bikum al-umam yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga di hadapan Allah dengan banyaknya umatku. Yang terakhir ikhwah, pentingnya sebuah pernikahan, faedah sebuah pernikahan yaitu agar kita mendapatkan generasi yang bisa mendoakan kita. Ikhwah, usia kita berapa? Paling, kata Rasulullah, usia umatku antara 60 ke 70. Taib. Semenjak kapan dia beribadah kepada Allah? Oke, dari sejak balik. Itu kalau dia balik. Kalau taubatnya dia umur 50 gimana? Berapalah amalan yang bisa kita lakukan? Berapalah pahala yang kita bisa raup? Dari 40 tahun misalnya kita berbuat baik. Taib, apakah berbuat baik semua itu? Udah dipotong tidur. Apalagi kalau tidurnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang telah kita pelajari. Dipotong tidur, dipotong makan, tinggallah hanya beberapa jam dalam satu hari untuk ibadah kepada Allah. Jangan-jangan hanya 1 jam atau 2 jam. Akhirnya pahala kita nggak mengalir. Begitu kita meninggal, hilang, habis. Maka salah satu cara agar pahala kita terus mengalir dengan cara memiliki anak dan mendidik anak agar dia bisa mendoakan kita. Agar dia menjadi anak-anak yang soleh. Makanya beliau katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, putus amalannya kecuali 3 hal. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah. Wa waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan bapaknya, yang mendoakan ibunya. Meninggal ibunya, meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya, meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh mendoakan ayah dan ibunya. Anak yang soleh ini baca Quran. Anak yang soleh ini rajin sholatnya. Anak yang soleh ini rajin puasanya. Anak yang soleh ini memiliki akhlak yang mulia. Maka ikhwafiddin, si orang tua terus mendapatkan aliran pahalanya. Itu kalau dia punya anak 1. Kalau dia punya anak 2, 3, 4, 5, 10 soleh semua gimana? Masya Allah. Ya. Ketika dia nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ternyata menjadi orang yang mulia. Dia pun heran, ya Allah kok saya jadi orang yang mulia begini? Sementara dia tahu amalannya sedikit. Dari mana ini ya Allah? Apa kata Allah? Dari doa anakmu. Masya Allah kan. Tapi ingat juga, kalau anak yang nggak soleh, apalagi dia mendidik nggak soleh, Masya Allah. Jadi beban untuk dia nanti di hari akhirat. Demikian ikhwatiddin. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan faedah menikah, tujuan daripada menikah, adakah lagi yang ingin mencari pasangan seorang wanita yang inginnya rambutnya bagaikan mayang terurai, atau alisnya bagaikan semut beriring, atau pipinya bagaikan pauh berlayang, atau dia inginkan dahi bagaikan sehari sebulan? Apakah itu akan bermanfaat? Tidak lagi, ikhwah. Ya. Kalau dia sudah tahu ini, dia akan cari wanita yang solehah. Dia akan cari seorang laki-laki yang soleh. Tidak lagi berupa paras. Bukan berarti paras tidak diakui dalam Islam. Tidak muktabar, tapi ada yang lebih daripada itu.
Ya, ada yang lebih daripada itu. Demikian ikhwatiddin sebagai muqaddimah dari kajian kita, yaitu klinik pranikah. Agar kita tahu apa urgensi menikah, bagaimana posisi menikah, dan tujuan menikah itu apa. Ketahuilah, menikah merupakan suatu perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat agung, yang sangat mulia, dan tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan dan tidak boleh menjadi permainan. Karena dia nanti sebuah beban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya. Ikhwah, itu sajalah sebagai muqaddimah klinik kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan untuk terus mengikuti kajian klinik pranikah ini. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para ikhwah dan para akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pesan singkatnya di nomor 0895 6113 27778. Sekali lagi 0895 6113 27778. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ana Abu Salma di Marelan. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa ada nilai sedekah di setiap hubungan suami istri, setiap kemaluan suami istri. Lalu mengapa ketika berhubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan diwajibkan membayar kafarah dan denda? Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan bagi Akh Abu Salma yang di Marelan, ya, yang telah berikan pertanyaannya. Perhatikan. Setiap seorang melakukan hubungan, suami istri melakukan hubungan, maka itu seperti sedekah. Dia ada pahalanya. Sama seperti ketika seorang suami makan dengan niatan, dengan dia makan, dia bisa kuat mencari nafkah. Sama dengan seorang suami atau seorang ibu yang tugasnya di rumah, memelihara, merawat rumahnya, merawat anak-anaknya. Ketika siang hari dia mulai merasa lemas, dia butuh minum, agar setelah dia minum, dia bisa kembali kuat dalam melakukan kewajiban-kewajibannya. Bukankah ini berpahala? Jawabannya iya. Minumnya itu berpahala, makannya itu berpahala. Tapi ingat, ketika di bulan Ramadan yang dihalalkan, ada beberapa yang dihalalkan menjadi haram dilakukan oleh seorang muslim. Menjadi haram. Yang halal, yang tadinya halal sebelum Ramadan, ketika Ramadan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, termasuk juga seorang suami istri ketika dia melakukan hal ini di siang hari bulan Ramadan, bukan di malamnya, di siang hari bulan Ramadan, dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melarang dia di bulan Ramadan. Di 11 bulan yang lainnya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang. Hanya di bulan Ramadan. Dikarenakan Allah wajibkan dia berpuasa. Dan di antara salah satu perkara yang dapat membatalkan puasa adalah hubungan intim dan makan serta minum. Hanya 1 bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Lantas di sebulan itu pun dia langgar. Loh, kenapa Allah wajibkan? Kewajiban Ramadan itu akan bermanfaat untuk seorang manusia. Sebagaimana yang kita katakan pada prinsip pertama, bahwasanya ketika Allah mewajibkan sesuatu itu pasti ada maslahatnya, pasti ada kebaikannya, pasti ada keuntungannya bagi setiap hamba Allah yang melakukannya. Makanya nggak dibolehkan di siang hari bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab.
Apa ciri anak yang soleh? Terus apakah saya masih bisa jadi anak yang soleh setelah dahulu pernah melawan orang tua? Thayib ikhwafiddin. Selama nyawa Anda belum sampai di tengkrongkongan, maka Anda masih punya kesempatan untuk menjadi anak yang soleh. Walaupun orang tua Anda sudah meninggal. Si A, di saat orang tuanya hidup, suka melawan orang tuanya, suka membantah orang tuanya, suka membuat orang tuanya sedih. Ketika orang tuanya meninggal dunia, barulah terasa bagi dia bahwasanya sangat berharga bagi dia kedua orang tua. Dia sadar dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah dia bisa menjadi anak yang soleh? Bisa. Doakan kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu ada dua, yaitu berbakti ketika dia masih hidup dan berbakti ketika dia sudah meninggal. Cara berbakti kita kepada kedua orang tua dengan mendoakannya, sering doakan ikhwafin, sering doakan, sesering-sering mungkin. Sering doakan. Jangan lupakan orang tua yang sudah meninggal, terutama dalam setiap sudut-sudut doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan. Kemudian apalagi ikhwah? Ya, kita bersikap baik terhadap teman-teman orang tua kita. Ya. Kalau ada kita tahu, itu teman ayah saya dulu, teman karib, kita juga menghubungkan silaturahmi dengan dia. Demikian juga dengan keluarga-keluarga orang tua kita. Jangan putus. Dengan tetap rapat terjalin silaturahmi dengan keluarga-keluarga, baik keluarga famili dari pihak ayah maupun famili dari pihak ibu, itu salah satu cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, ya. Jadi selama Anda masih memiliki nyawa atau nyawa Anda belum sampai tenggorokan, maka setiap muslim masih punya kesempatan untuk menjadi anak yang soleh. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kriteria atau syarat kita sudah mampu menikah secara materi, nafkah, sementara penghasilan masih kecil? Ikhwah, mengenai penghasilan, ya, seberapa sebenarnya penghasilan itu baru kita boleh menikah? Ikhwah, terkait dengan penghasilan dan dana pernikahan, itu semuanya nisbi, ya, nisbi. Tidak ada patokan sekian. Ya, kalau seandainya Anda punya penghasilan kecil, ya tentu carilah akhwat yang bisa menerima Anda yang memiliki penghasilan yang kecil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahkanlah hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan nikahkanlah hamba-hamba sayamu yang perempuan, kalaupun mereka dari yang soleh-soleh, kalaupun mereka fakir, Allah akan beri mereka kelapangan rezeki. Jadi pernikahan juga bisa melapangkan rezeki. Jangan khawatir. Ya, tapi kita harus sesuaikan. Seorang ikhwan misalnya, dia punya penghasilan 500.000 sebulan. Dia kepingin menikah. Ini bagaimana? Boleh? Boleh. Cari akhwat yang bisa menerima Anda berpenghasilan 500.000 sebulan. Jangan Anda lamar anak menteri yang sehari-hari, yang uang 500.000 itu saja hanya untuk sarapannya sekali. Nggak akan diterima. Cari. Ada insya Allah. Ada yang mau. Ya, ada. Bukankah Allah katakan tadi, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi wanita itu yang kalian sukai, mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir untuk tidak adil, fa mimma malakat fawahidah, maka cukup satu. Oh ma malakat aimanukum, atau hamba sahaya kalian, yang penting kalian menikah. Demikian. Adapun kebutuhan rumah tangga itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kalau seandainya misalnya kita mampu untuk beli daging, silahkan beli daging.
Kebutuhan dunia ini kan bisa kita set sesuai dengan kemampuan kita. Oh, nggak sanggup, ya sudah kita makan ikan. Nggak sanggup makan ikan, ya sudah cari ikan yang murah-murah. Seperti ikan mujair misalnya. Ya. Atau makan ikan teri misalnya. Ustadz, nggak sanggup saya beli ikan teri. Ya sudah. Bagaimana? Ya sudah, pakai kecap saja misalnya. Udah, berdua dengan istri, nasi panas-panas, campur kecap. Masya Allah. Makan dengan kecintaan. Kecap terasa rendang. Demikian. Kenapa? Memang mampunya seperti itu. Nggak mampu, ya Allah Ustadz, kami nggak mampu beli kecap. Ya sudah, nasi pakai kelapa. Nggak juga pakai garam. Berdua makan, diiringi rasa cinta. Berdua, ikhwatiddin. Jangan dikira orang suami istri yang sambil mencintai, makannya hanya pakai garam. Jangan dikira mereka nggak bahagia. Jangan dikira tidak ada kebahagiaan tengah-tengah mereka. Jangan dikira kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang bermobil mewah. Kebahagiaan itu milik semua kalangan. Kebahagiaan itu milik semua kalangan, ikhwah fiddin. Ya. Oleh karena itu, ya, tinggal antum beranikan diri untuk menikah. Ada penghasilan, sudah cari akhwat yang bisa menerima antum untuk menerima antum sebagai istri sesuai dengan menjadi suaminya sebagaimana kemampuan antum. Ikhwah, karena waktu sudah lewat, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kajian-kajian kita ini, yaitu kajian klinik pranikah, ya, yang yang insyaallah akan bermanfaat untuk kawan-kawan atau teman-teman yang ingin memijakkan kakinya ke dunia pernikahan. Demikian aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Kita akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.